Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam Roti Gembala, di mana Tuhan masih beri kita kesempatan kita ada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, kuat. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Mari saudara kembali pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan setiap kegiatan pekerjaan kita, mari kita bersama-sama kita kembali kita merenungkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan buat kehidupan kita sepanjang hari ini. Mari kita buka emas kita di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Di sini tentang kisah minyak seorang janda. Saya bacakan demikianlah firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat ku berbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Amin, puji nama Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan akan saya beri judul yaitu, ketika kita sediakan wadahnya, Tuhan akan mengisinya. Setiap kita pasti memiliki sebuah impian, betul saudara? Impian untuk apa? Untuk mengalami sebuah terobosan, mengalami kelimpahan, pertumbuhan, baik dalam kehidupan pribadi kita secara pribadi ataupun dalam pekerjaan, karir, bisnis kita. Tetapi saudara, seringkali kita yang menunggu Tuhan bertindak, tanpa kita menyadari bahwa Tuhan itu justru sedang menunggu kita untuk kita menyediakan wadahnya. Dalam kisah ini saudara, kita menemukan prinsip surgawi yang praktis, yaitu ketika kita menyiapkan ruang, maka Tuhanlah yang akan mencurahkan berkat-berkatnya. Ini bukan hanya kisah tentang minyak dan bejana. Ini adalah sebuah undangan ilahi untuk kita bekerja sama dengan Tuhan dalam perjalanan iman dan tanggung jawab kita. Kisah janda nabi ini saudara, itu bukan sekedar cerita mujizat tentang minyak, tetapi ini adalah kisah tentang kolaborasi antara iman manusia dan penyediaan ilahi. Tuhan kita itu memiliki kuasa untuk mencurahkan segala kelimpahan. Tetapi Tuhan itu menantikan apakah kita sudah menyiapkan wadahnya, apa belum. Judul firman Tuhan renungan pagi hari ini menegaskan satu kebenaran, bahwa Tuhan itu akan mengisi, tetapi kitalah yang harus menyiapkan bejananya. Pagi hari ini saudara, kita akan belajar beberapa poin penting dari kisah ini dapat kita pelajari. Yang pertama, kita baca 2 Raja-Raja 4 ayat yang kedua. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu,
Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Poin pertama yang kita bisa belajar dari kisah ini, yaitu Tuhan itu selalu memulai dengan apa yang ada pada kita. Tuhan sudah menanamkan benih-benih itu dalam hidup kita. Benih bakat, benih pengalaman, benih pendidikan, benih ide, keterampilan dan sebagainya, saudara. Melalui benih-benih kecil ini, Tuhan bekerja. Dalam setiap benih, itu tersimpan potensi untuk tumbuh menjadi pohon. Dan pada akhirnya akan membentuk hutan, saudara. Contoh dalam Alkitab yaitu Musa. Musa hanya punya tongkat di tangannya. Ketika tongkat itu diserahkan kepada Tuhan, tongkat ini menjadi alat bagi mujizat buat Tuhan. Begitu juga dengan anak kecil yang hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Ketika diserahkan ke tangan Tuhan Yesus, maka 5 roti 2 ikan ini dapat memberi makan 5.000 orang, bahkan lebih, saudara. Di sini kita lihat Tuhan ingin, saudara, kita ini menjadi hamba yang baik atas semua benih yang Tuhan sudah percayakan, yang sudah berikan kepada kita. Agar apa? Agar benih-benih ini janganlah kita sia-siakan, tetapi mari kita lipat gandakan. Seperti hamba yang baik di perumpamaan tentang talenta, saudara. Dalam konteks karir, bisnis, pekerjaan, banyak orang itu menunggu datangnya peluang besar, datangnya investor besar, datangnya modal besar. Tetapi Tuhan itu justru ingin kita membuka mata kita tentang apa yang ada di tangan kita sekarang. Apakah itu sebuah ide yang sederhana atau keterampilan yang tampak sama pada umumnya, atau relasi yang biasa-biasa saja? Itu semua bisa menjadi titik awal pertumbuhan apabila kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan kita meremehkan, saudara, apa yang ada di tangan kita sekarang. Kisah 5 roti dan 2 ikan itu dapat memberi makan ribuan orang ketika semuanya diberikan kepada Tuhan Yesus. Talenta, ide, waktu, dan peluangmu hari ini itu adalah benih untuk berkat kita masa depan. Dalam kehidupan nyata, saudara, pelipat gandaan itu jarang terjadi secara instan. Biasanya, saudara, pelipat gandaan itu terjadi melalui penaburan yang setia, pengelolaan yang dengan tekun, dan kesabaran dalam proses. Kapasitas yang sejati itu dibangun secara pelan-pelan, tetapi kokoh, saudara. Saat benih membangun akar, pertumbuhan tampaknya kelihatannya lambat, betul, saudara. Tetapi, saudara, benih itu sedang membangun pondasi untuk dipersiapkan untuk pertumbuhan yang pesat di waktu yang tepat. Musim pertumbuhan tersembunyi bukanlah musim yang sia-sia, tetapi itu sedang membangun kekuatan untuk masa depan yang belum terlihat. Itulah poin pertama yang kita bisa pelajari dari kisah ini, bahwa Tuhan itu selalu memulai apa yang ada pada diri kita. Yang kedua, kita baca ayat selanjutnya 3 dan 4. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anak masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Poin yang kedua, yaitu kalau kita sediakan tempatnya, wadahnya, maka Tuhanlah yang akan mengisinya. Tuhan di sini tidak mengatakan, aku akan mencurahkan sebelum janda ini menyediakan bejananya. Di sini menunjukkan adanya prinsip ilahi, bahwa kapasitas yang kita siapkan,
itu menentukan seberapa banyak Tuhan akan mencurahkan kepada kita. Dalam kehidupan pekerjaan, saudara, banyak orang itu berdoa, meminta kelimpahan. Tetapi, saudara, belum membangun strukturnya, sistemnya, kapasitas untuk menampungnya. Mereka ingin hasil yang luar biasa, yang besar, tetapi belum membangun pondasi yang begitu kuat. Janda ini, itu dia harus keluar dari rumahnya. Kemudian yang dilakukan berbicara dengan tetangganya dan mengumpulkan sebanyak mungkin bejana-bejana yang kosong. Di sini menunjukkan bahwa iman sejati itu seringkali perlu disertai dengan sebuah tindakan praktis dan strategi yang konkret. Jika janda ini hanya mengumpulkan sedikit, maka berkat yang dia terima pun juga terbatas. Kita akan lihat bejana apa yang kita harus siapkan. Ada 4 bejana yang kita harus siapkan. Yang pertama, yaitu bejana iman. Iman berbicara apa? Percaya bahwa setiap apa yang kita kerjakan itu tidak pernah sia-sia. Karena Tuhan turut campur di dalam pekerjaan kita. Bejana berikutnya, yaitu apa? Karakter. Integritas, kejujuran, etos kerja yang sehat itu menopang kepercayaan klien dan partner kita. Berkat itu bisa membawa kita ke tempat yang tinggi. Tetapi hanya karakterlah yang bisa membuat kita bertahan di sana. Bejana berikutnya apa, saudara? Yaitu mindset atau sikap. Berbicara apa? Melihat sebuah peluang di tengah tantangan dan bangkit saat kita gagal. Bejana yang keempat yang harus kita siapkan yaitu apa? Kompetensi. Teruslah kita upgrade keterampilan kita sehingga menjadi keterampilan yang profesional. Dan upgrade pengetahuan kita supaya kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Mujizat terjadi saat berkat Tuhan itu bertemu dengan persiapan kita yang setia. Itulah poin yang kedua. Yaitu apa tadi poin kedua? Kalau kita siapkan tempatnya, Tuhanlah yang akan mengisinya. Poin berikutnya yang kita bisa pelajari dari kisah ini, kita baca pada ayat yang ke-5. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Poin yang ketiga, yaitu apa? Berbicara tentang pola pikir bertumbuh. Yang dilakukan janda ini apa, saudara? Terus menuang selama masih ada bejana. Ini adalah gambaran pola pikir yang bertumbuh. Pola pikir yang mau terus berkembang. Pola pikir yang mau belajar, mau diperluas. Dalam dunia pekerjaan, mereka yang memiliki pola pikir bertumbuh, itu mereka yang tidak cepat puas terhadap apa yang sudah dicapainya. Dan juga tidak cepat putus asa ketika mengalami kegagalan. Mereka terus menggali segala potensi yang ada di dalam dirinya. Terbuka terhadap masukan. Dan melihat kegagalan itu sebagai bagian dari pembelajaran. Pola pikir itu ada yang pola pikir bertumbuh, ada juga pola pikir yang tetap, saudara. Pola pikir tetap itu seperti bejana yang tertutup rapat. Tidak peduli seberapa besar Tuhan ingin mencurahkan, bejana itu tidak bisa menerimanya. Karena apa? Karena sudah membatasi kemampuannya sendiri. Itu pola pikir yang tetap. Tetapi berbeda dengan pola pikir yang bertumbuh. Itu seperti bejana yang terbuka. Sebagai seorang hamba yang baik, kita bertanggung jawab untuk mengembangkan
untuk menggunakan semua kapasitas dan potensi yang Tuhan sudah berikan. Kita akan melihat bersama-sama, saudara, pola pikir bertumbuh itu apa? Yang pertama, pola pikir bertumbuh itu melihat tantangan sebagai kesempatan untuk belajar. Mungkin ini sulit, tetapi mari katakan, aku bisa. Pola pikir bertumbuh yang kedua, yaitu kegagalan, itu sebagai pembelajaran. Kalau kita merasa gagal, mari kita belajar untuk coba lagi yang lainnya. Gagal, coba lagi yang lainnya. Pola pikir yang bertumbuh berikutnya, yaitu usaha, lebih penting daripada bakat. Keahlian seseorang itu dibentuk dengan adanya latihan dan latihan dan latihan. Pola pikir bertumbuh yang berikutnya, yaitu kritikan, masukan, sebagai masukan yang berharga. Ini bisa membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Dan kesuksesan orang lain itu sebagai inspirasi kita bahwa kita juga bisa menjadi orang yang sukses. Pertumbuhan kita itu tidak dibatasi oleh kehendak Tuhan, tetapi oleh kesediaan kita untuk mau diperluas, ditarik, diperbarui lewat persiapan yang setia. Teruslah, saudara, menyiapkan wadah yang lebih besar. Itu dibutuhkan dibutuhkan sebuah ketekunan. Ketekunan itu berarti apa? Tetap setia dalam persiapan, meski terasa melelahkan, terasa membosankan, ataupun lambat. Ketekunan itu adalah keputusan untuk mengumpulkan satu bejana lagi saat tubuh kita merasa lelah dan iman kita diuji. Percayalah, saudara, Tuhan itu sedang menyediakan berkat-Nya yang sebanding dengan ketekunan kita yang telah membuka ruang buat Tuhan. Ibrani 10 ayat 36 dikatakan di situ, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Amin. Banyak orang yang berhenti hanya satu langkah sebelum mujizat terjadi. Mengapa, saudara? Ketekunan itu penting untuk membangun wadah yang lebih besar. Karena dengan ketekunan kita bisa menjaga proses tetap berjalan ketika emosi kita itu menghilang. Berkat besar itu membutuhkan namanya persiapan yang besar juga. Begitu juga persiapan besar membutuhkan apa? Sebuah ketekunan. Tanpa ketekunan, wadah kita akan berhenti untuk berkembang. Keberhasilan itu bukanlah final, saudara. Kegagalan bukanlah fatal. Yang penting adalah keberanian untuk kita terus maju. Itulah poin yang keempat yang bisa kita pelajari dari kisah ini. Poin berikutnya kita baca pada ayat yang ke-6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Poin keempat yang kita bisa pelajari dari ayat ini, yaitu kemampuan untuk berkata cukup adalah sebuah kedewasaan. Minyak di sini berhenti mengalir bukan karena Tuhan itu berhenti memberkati, tidak, tetapi karena tidak ada lagi wadah. Ini adalah pelajaran penting buat kita bahwa Tuhan itu tidak memaksakan kelimpahan di luar kapasitas dan kebutuhan kita. Ada waktu untuk kita terus menuang, dan ada waktu untuk kita berkata cukup Tuhan. Ini bukan tentang membatasi potensi yang ada dalam hidup kita, tetapi tentang mengenali musim dan tahu kapan kita berhenti, kapan kita bersyukur, dan kapan kita bisa menikmati buah hasil pekerjaan kita. Itulah poin yang keempat.
Dan poin berikutnya yang kelima, kita baca ayat yang terakhir, ayat ke-7. Kemudian pergilah perempuan itu, memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Yang ke-7, yaitu setelah semua bagian kita telah dilakukan, kita rest kepada apa yang kita percaya, bahwa Tuhan itu menyediakan dan mencukupkan. Ini adalah gambaran iman yang tuntas. Manusia melakukan bagiannya dengan sungguh-sungguh, lalu berserah penuh kepada Tuhan untuk melakukan bagiannya Tuhan. Dalam dunia pekerjaan, kita sering merasa harus mengendalikan semuanya. Namun iman yang dewasa tahu kapan kita harus bekerja keras dan kapan harus bersandar penuh pada anugerah Tuhan. Tanggung jawab dan iman itu berjalan bersama. Tuhan di sini tidak memerintahkan janda itu duduk diam dan menunggu mujizat, tidak. Tetapi janda ini diminta untuk bertindak, mengumpulkan bejana, kemudian menuang minyak, lalu menjual hasilnya. Tetapi saat janda ini sudah melakukan semuanya, janda ini tidak diminta lagi untuk bekerja yang ekstra, tidak. Tetapi yang Tuhan mau, janda ini menikmati hasilnya. Dengan cara bagaimana? Membayar hutang-hutangnya. Kemudian hiduplah dari lebihnya. Kehidupan janda ini jadi terjamin, saudara. Demikian juga dengan pekerjaan dan usaha kita. Ada bagian yang harus kita kerjakan, dan ada bagian yang hanya Tuhan bisa genapi. Kata rest yang saya sebutkan tadi, itu adalah bentuk iman yang aktif, bukan iman yang pasif. Artinya apa? Kita tidak menyerah karena lelah, tetapi berhenti karena kita percaya. Kita telah berusaha dengan maksimal, dan sekarang kita mempercayakan hasilnya sepenuhnya kepada Tuhan. Kata rest yang berikutnya yaitu menunjukkan kepercayaan bahwa hasil tidak tergantung sepenuhnya pada kita. Dunia bisnis sering menuntut kita mengontrol dan melakukan produktivitas tanpa henti, saudara. Tapi orang percaya tahu ada saatnya menyerahkan pekerjaannya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Rest yang ketiga yaitu melatih kita untuk tidak menjadi budak hasil. Kita tidak hidup demi validasi dari kesuksesan, tetapi dari keyakinan bahwa kita ini hidup sesuai dengan panggilan. Kita bisa bersyukur, kita puas tanpa harus kita membuktikan lewat pencapaian. Rest yang berikutnya yaitu memulihkan jiwa kita, mempersiapkan untuk musim berikutnya. Sama seperti tanah yang dibiarkan beristirahat agar agar bisa ditanami kembali. Begitu juga hidup kita. Setelah kita bekerja keras dan menuai hasil, kita beristirahat bukan karena selesai, tidak. Tetapi karena kita sedang dipersiapkan untuk yang lebih besar lagi. Jadi saudara, pesan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, janganlah kita meremehkan bejana kosong yang ada dalam hidup kita. Karena Tuhan bisa menggunakan sebagai saluran mujizat Tuhan. Dalam setiap tahap karir, bisnis, dan panggilan hidup kita, Tuhan itu sedang mencari orang-orang yang bersedia menyediakan wadah. Berbicara hati yang terbuka, pikiran yang siap untuk diperbarui, karakter yang mau ditempa, dan iman yang percaya. Ketika semua bagian kita telah kita lakukan,
kita dapat beristirahat dalam keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan bagiannya. Apa bagiannya Tuhan? Tuhan akan mengisi, Tuhan akan mencukupkan, dan akan mengarahkan hidup kita menuju kelimpahan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Janda ini mengalami keajaiban, bukan karena ia memiliki banyak, tetapi karena janda ini taat, menyediakan, dan percaya. Ketika kita sediakan wadah tempatnya, maka Tuhanlah yang akan mengisi bejana kita yang kosong. Amin. Inilah firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kasih setia Tuhan. Hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Dan kembali pagi hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu, bahwa apa yang ada dalam hidup kami itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan, berikanlah kami kemampuan untuk kami melakukan setiap kata firman-Mu. Biarkan hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan hari dalam tangan Tuhan. Setiap pekerjaan kami, usaha, apapun yang kami lakukan, berkati kami semua, terlebih kehidupan rohani kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan hidup ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.